Oke, kemudian di sini apa namanya terkait dengan kebijakan tersebut ya. Jadi nanti dari kebijakan yang sifatnya kontraksi dan ekspansi di sini memang ini kedua hal ini kelihatannya berseberangan, tetapi hal itu sebenarnya sangat dibutuhkan seperti itu ya. Sama halnya ketika kita belajar di moneter misalnya, kebijakan itu ada yang kadang itu kebijakannya adalah untuk kontraksi ya, untuk mencegah atau mengurangi uang beredar misalnya, untuk mengurangi money demand misalnya. Ya. Kemudian di sisi lain ya pemerintah itu kadang meningkatkan money supply-nya ya. Yang tujuannya apa? Tujuannya misalnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Ya misalnya saat ini itu kan kalau kita lihat kebijakan moneter itu kan pemerintah meskipun uangnya sedikit itu kan gimana caranya agar aktivitas perekonomian itu meningkat. Gimana? Ya melalui transmisi misalnya peningkatan money supply misalnya ya. Dengan beredarnya uang dalam masyarakat itu meningkat, artinya uang yang di hold itu besar, maka aktivitas perekonomian minimal untuk konsumsi itu kan juga mengalami peningkatan ya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada GSP. Apa itu GSP? GSP adalah Generalized System of Preference ya. Jadi sistem preferensi ya, sistem preferensi. Ini untuk apa? Nanti kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah tarif ya. Apa itu tarif? Nah, tarif tarif secara harfiah pengertiannya adalah ini ya, adalah simply tax a country placed on its import ya. Jadi namanya aja tarif, berarti tarif di sini adalah semacam tax ya, semacam pajak yang dikenakan oleh negara si pengimport kan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada purpose-nya ya, purpose-nya adalah yang pertama ini ya. Pertama adalah to protect domestic industri ya. Jadi apa namanya di beberapa negara, terutama negara berkembang, terutama lagi adalah untuk industri yang sifatnya itu infant industry ya, industri-industrinya UMKM misalnya, itu kan pemerintah harus ikut andil, dia ikut campur tangan. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah agar industri itu berkembang dulu, agar industri itu maju terlebih dahulu. Ya, ketika industri baru lahir, kemudian ada kompetitor-kompetitor industri lain yang lebih gede, ada produk-produk impor terutama yang lebih besar, yang notabene lebih murah. Ketika pemerintah tidak ikut andil, tidak ikut campur tangan, maka yang terjadi adalah industri itu akan mati dengan sendirinya, kan seperti itu. Analoginya adalah ketika anak baru lahir, anak baru belajar berjalan, kemudian pesaingnya adalah orang dewasa misalnya, ya dari sisi apapun pasti kalah kan seperti itu. Nah sehingga di sini pemerintah harus ikut campur tangan. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan memberikan proteksi, dengan memberikan apa namanya semacam tarif yang lebih gede, tarif impor yang lebih gede untuk produk-produk sejenis, untuk produk-produk yang dihasilkan oleh infant industry itu, atau yang dihasilkan oleh UMKM, misalnya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah to raise the revenue of government, ya, untuk meningkatkan penerimaan dari pemerintah. Kemudian, apakah selalu tarif itu baik? Apakah selalu tarif itu memberikan keuntungan? Nanti kita lihat. Ya, lihat tuh short of tarif. Ya, jadi ada dua bentuk, ada dua istilahnya itu macam dari tarif, yaitu ada spesifik dan ada ad valorem. Ya, saya yakin Anda sudah ini ya, sudah terbiasa. Okay, specific tariff involve charging a tax per physical unit import. For example, tariff on frozen orange juice is 7.85 cents per liter. Specific tariff may be easier to administer, atau untuk secara administratif itu lebih gampang. Iya.
Artinya apa? Artinya setiap liter, setiap satuan volume tertentu itu dikenakan tarif sekian. Ya, itu gampang ya, secara administratif gampang. Tapi nanti secara value, secara nilai ekonominya nanti kita bisa melihat. Ya, specific tariff are less likely to maintain the same degree of protection in time of high inflation. Oke, ini ya, mulai kelihatan. Specific tariff are less likely to maintain the same degree of the protection in time of high inflation. Ya, jadi ketika specific tarif itu diberlakukan, maka ketika nanti terjadi high inflation, ketika terjadi penguatan atau pelemahan nilai mata uang dalam negeri, itu nanti si spesifik tarif di sini dia tidak bisa dioptimalkan ya, seperti itu. Contohnya gini ya, ya. Jadi misalnya setiap taruhlah di sini ya, 1 liter orange juice misalnya itu harganya taruhlah 50.000 misalnya. 1 liter orange juice harganya 50.000. Nah, nanti ya, kemudian tarifnya adalah taruhlah tarif spesifiknya setiap liternya adalah taruhlah 5.000 ya, harga 50.000, tarif spesifiknya adalah 5.000 ya. Misalnya di sini harganya ya P-nya adalah 50.000 gampangnya ya. Kemudian di sini untuk tarifnya ya, untuk tarifnya adalah 5.000 ya gampangnya ya. Seperti itu. Nah, ketika nanti terutama terjadi high inflation ya, terjadi inflasi yang sangat tinggi misalnya di sini dari 50.000 taruhlah menjadi 75.000 ya, ekstrimnya misalnya. Di sini tarif spesifik itu kan tetap ya. Kenapa? Karena base-nya, dasarnya itu kan volume ya. Sehingga di sini 75.000 tarifnya tetap saja ya, 5.000. Artinya apa? Artinya di sini spesifik tarif itu tidak bisa mengcover, dia tidak bisa memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan adanya atau dengan terjadinya inflasi, misalnya seperti itu ya. Itu ya, itu terkait dengan spesifik tarif ya. Nah, beda halnya dengan ad valorem ya, dengan ad valorem. Ad valorem nanti bisa mengcover atau bisa memaintenance dari aktivitas atau dari kegiatan atau terjadinya inflasi tadi ya, seperti itu ya. Kita lihat ad valorem tariff involve charging a tax as a percentage of the value of the good ya. Jadi di sini ya ad valorem jelas di sini adalah base-nya adalah percentage ya, percentage of the value ya. Value apa ya? Value dari barang itu kan, seperti itu. Ya, for example, the tariff on coffee cup is 4 nih ya. Nih, misalnya artinya berapapun nanti nilainya, berapapun nanti harganya, ya pokoknya dipatok tarifnya adalah ini ya 4,4% ya, seperti itu. Nah, cuma kelemahannya adalah ad valorem tariff may be more complicated to administer than specific tariff, but do hold the productive value in the face of inflation. Ya, ya semua ada plus minusnya ya. Nih ya, ketika terjadi inflasi tadi, ya ketika terjadi inflasi maka bisa maintenance ya, bisa tetap memperoleh keuntungan ya. Tetapi secara administratifnya ini lebih susah, lebih sulit ya. Lebih sulit dibandingkan dengan spesifik ya. Kenapa lebih sulit? Ya karena harus ada kesamaan dulu ya. Produk-produk yang dijual itu seluruh dunia harus sama terlebih dahulu ya. Makanya ada yang disebut dengan BTKI, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Kemudian ada kode-kode barang di seluruh dunia. Itu apa? Salah satu tujuannya adalah agar nomor HS-nya itu sama ya, harmoni sistemnya itu sama. Artinya apa? Artinya nanti harus ada kesepakatan ya, terutama nih ya dengan
pertemuan besok ya, dengan adanya integrasi ini harus ada kesepakatan bahwa barang-barang ini itu ad valerumnya adalah sekian, kemudian antar negara dan seterusnya ya, seperti itu ya. Itu ya terkait dengan ad valorem tarif ya. Kemudian berikutnya adalah GSP ya, Generalized System of Preference. Apa itu? Ya adalah ini ya. Preferential duties, tariff rate vary according to product geographic source. GSP in for developing country paying lower or zero tariff when exporting to the developed world. Jadi di sini GSP ya, GSP itu merupakan keringanan atau penghapusan bea masuk dari negara berkembang ke negara maju ya. Jadi di sini GSP adalah penurunan atau penghapusan tarif bea masuk dari negara berkembang ke negara maju ya. Jadi di sini misalnya negara-negara persemakmuran Inggris misalnya. Jadi negara-negara bekas jajahan Inggris ya, persemakmuran Inggris ketika mereka mau mengekspor ya, mereka mau mengekspor produk-produk ke Inggris untuk produk-produk tertentu. Jadi sekali lagi di sini untuk ad valorem, kemudian untuk GSP di sini tidak semua produk yang diperdagangkan itu mendapat fasilitas ini, tidak ya. Di sini nanti ada aturannya, kemudian ada kesepakatannya bahwa produk-produk ini, produk-produk pertanian, produk-produk industri, produk-produk jasa, produk-produk ini itu dan seterusnya tarifnya sekian itu sudah diatur ya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini produk-produk tertentu, tidak semua produk ya, itu. Ya, jadi di sini contohnya tadi adalah negara-negara persemakmuran misalnya ya. Negara-negara persemakmuran Inggris ya, ketika mereka mau mengekspor ke Inggris misalnya, itu memperoleh GSP, fasilitas GSP ya, yaitu keringanan dan atau penghapusan bea masuk. Ya, begitu juga kita ya, Indonesia itu ada di beberapa negara seperti Amerika, kemudian Jepang, kemudian Netherlands, itu kita juga dapat semacam keringanan dan atau penghapusan bea masuk ya, seperti itu. Intinya umumnya adalah dari negara berkembang ke negara maju. Ya. Jadi memang di sini tujuan awalnya adalah negara maju itu ingin membantu perdagangan, ingin membantu agar distribusi industri di negara berkembang itu bisa meningkat ya, seperti itu. Nah, di situ beda halnya nanti antara develop dengan develop ya, negara maju dengan negara maju nanti akan beda perlakuannya. Nah, sehingga di sini untuk negara berkembang itu diberikan semacam hak privilege ya, berupa tadi penurunan dan atau penghapusan bea masuk ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah ini ya, Permanent Normal Trade Relation Status atau PNTR ya. Apa itu? Adalah ini ya. PNTR status is a way to achieve non-discrimination in trade. If the U.S. negotiates a lower tariff with the PNTR country, U.S. tariff fall for all countries with which the U.S. has a PNTR treaty. This is also called multilateralism and once was called most favored nation status. Oke, jadi nanti ini sebenarnya bukan pada kebijakan ya, ini bukan pada kebijakan, tetapi di sini lebih pada ke political economy ya, political economy. Oke, jadi di sini most favored nation ya. Apa itu MFN? Nanti Anda bisa lihat ya, terutama nanti yang dapat ini ya, topik ini Anda bisa menulis tentang ini ya. Anda bisa menulis nanti pengaruh tarif dan non tarif. Nah, ini nanti sangat menarik ya, seperti itu.
Jadi di sini intinya adalah non diskriminasi dalam perdagangan, ya semacam embargo lah, ya semacam embargo seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah offshore assembly provision. Oke, offshore. Oke, with up and the tariff applies only to the varying value add. For example, if there is a tariff on computer, the tariff is not applied to the value of domestic made component. Oke, contohnya ya kita langsung ke contoh aja. Misalnya di sini Amerika ya, contoh gampangnya laki-laki adalah Amerika. Misalnya di sini Amerika dia mengimpor taruhlah Amerika mengimpor produk seluler misalnya, US sel misalnya mengimpor taruhlah dari Taiwan ya, Berarti di sini ekspor Taiwan ya untuk sel. Ya. Oke, Taiwan untuk seluler misalnya. Nah, di sini Amerika ya, tarif di Amerika misalnya untuk seluler itu tarifnya adalah 15% misalnya ya, 15%. Nah, kemudian di sini Taiwan ya, dia harga seluler tersebut di Taiwan ya, di Taiwan P di Taiwan misalnya adalah 80 misalnya ya, 80 USD ya, 80 USD. Nah, berarti di sini logikanya atau perhitungan secara secara tarifnya adalah harga yang masuk ke Amerika ya, P ke US itu berarti kan 80 ya, 80 plus 80 kali 15% kan seperti itu. Sehingga menjadi 8 kali 15. 8 sama 4, 12. 80 plus 12 berarti di sini 92 ya, 92 US kan gitu ya. USD. Ya, 92 US kan gitu. Nah, tetapi dengan adanya OP di sini atau offshore assembly provision di sini tidak seperti ini ya. Misalnya ya, yang jadi di sini yang diambil adalah only foreign value add ya. Nah, di sini misalnya ternyata seluler atau HP yang dijual oleh Taiwan ke US ya, ternyata di situ ada komponen impornya juga ya, ada komponen impornya juga. Ada komponen impornya. Jadi di sini bahwa ekspor Taiwan ya, ekspor Taiwan ke US ya, ke US ternyata di sini ada komponen impornya ya, komponen impor. Komponen impor itu ternyata komponen impor itu dari Amerika juga ternyata ya, dari Amerika ya, dari Amerika. Misalnya gini ya, handphone yang diproduksi di Taiwan itu misalnya salah satu komponennya, misalnya entah IC-nya atau apanya, itu ternyata didatangkan dari Amerika juga misalnya. Ternyata IC itu nilainya ya, nilai dari IC ya, dari IC di handphone itu ya, misalnya sebesar ya IC dari USA dari Amerika di sini taruhlah nilainya adalah 52 US ya, 52 US misalnya.
ya 52 USD. Nah, berarti perhitungannya adalah tidak seperti ini ya, perhitungannya tidak seperti ini ya. Tetapi yang tarif yang harus dibayarkan oleh Amerika, oleh warga Amerika, oleh masyarakat Amerika, berarti di sini adalah 80 nilai awal tadi ya, nilai awal 80 ya di sini aja. 80 itu dikurangi 52 terlebih dahulu ya. 50 bis tax-nya ya, bis dari tarifnya adalah 80 dikurang 52. Kenapa dikurang 52? Karena 52 di situ sebenarnya merupakan komponen yang dihasilkan oleh Amerika ya, oleh Amerika. Nah, sehingga karena di sini adalah yang dibayarkan itu hanya foreign value added, artinya nilai tambah di luar negeri, berarti 80 dikurangi dengan 52 terlebih dahulu ya. 80 kurang 52 berarti 28 ya, 28. Nah, baru di sini perhitungan tarifnya ya, perhitungan tarifnya tarif berarti 28 dikali 15% ya, karena tarifnya 15% tadi ilustrasinya. 28 kali 15, 2,8 sama 1,4 ya. 2,8, 1,4, 2,8. Ya, berarti 1, berarti 4,2 ya, 4,2. Nah, berarti ya ini adalah ya the real tarif yang ingin atau yang dibayarkan Amerika itu ini 4,2. Berarti harga yang masuk ya, harga yang masuk sudah plus tarif dengan atau under of di sini ya. Maka yang dibayarkan Amerika itu adalah 80 harga dasarnya ya. Harga dasar, ya, harga produksi 80 plus tarifnya adalah 4,2. Berarti di sini 84,2. Ini yang harus dibayarkan, bukan yang ini ya. Jadi yang dibayarkan oleh Amerika itu adalah ini ya, bukan yang ini. Ya, bukan yang ini ya. Karena kesepakatannya adalah seperti ini ya. Amerika hanya mau membayar pajak, hanya mau membayar tarif, hanya mau membayar ini ya untuk yang foreign value add saja ya, seperti itu ya, ilustrasinya seperti itu. Oke ya, ini untuk yang out. Kemudian pengukuran tarif ya. Pengukuran tarif ya. How can we tell how much tariff protection a country has an average? Okay, this is sometimes referred to as a high of tariff. Jadi ada penimbangan ya, ada penimbangan ya, ada apa namanya? Sifatnya itu ada yang tertimbang, ada yang tidak ya, ada yang unweighted, ada yang weighted. They are to try to measure this height. Jadi ada yang unweighted, ada yang weighted, ya, average. Oke, yang unweighted itu adalah atau ilustrasinya adalah seperti ini ya, ilustrasinya. Ya. Oke, ilustrasinya adalah seperti ini. Oke. Suppose there are two import good, we have a good A, good B, dan good C dengan masing-masing tarifnya adalah sekian ya. Maka perhitungannya adalah ketika di sini adalah unweighted ya, maka tidak ada penimbangan atau tidak ada apa namanya pembobotan, maka ya sudah dari barang ketiga barang itu A, B, C sudah di average saja gitu saja. Jadi di sini nanti kalau dalam realisasinya ya good A, good B, good C ini biasanya adalah satu bundle ya, satu kelompok produk ya. Misalnya produk-produk untuk furniture misalnya seperti itu. Jadi kelompok furniture kan nanti turunannya ada banyak ya.
Jadi nanti tidak kursi sendiri, kemudian meja sendiri dan seterusnya, tidak. Itu contoh di lapangannya nanti seperti itu. Oke, kita punya barang A, barang B, barang C. Karena tidak ada pembobotan unweighted, maka ya sudah 30, 40, 10 ditambah kemudian di average dibagi 3 ya. Sehingga rata-rata nanti dari ketiga barang itu, ketiga kelompok barang itu, ketiga kelompok produk itu, maka tarifnya adalah ini ya 26,7%, misalnya seperti itu. Nah, cuma di sini ada unfortunately this doesn't account for the fact that the quantities of its goods that are imported by viewers. Oke, jadi di sini tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan kuantitas atau volume dari barang itu sendiri. Contohnya gini, misalnya yang good A, yang barang A ini volumenya ini taruhlah hanya 100. Ya, 100. Kemudian yang good C ini taruhlah juga 100 misalnya. Ya, 100. Lah, dilalah yang good B ini misalnya 1000. Ya, 1000. Padahal di sini ini kan tarifnya paling gede, ya, tarifnya paling gede. Artinya apa? Artinya di sini terutama pemerintah itu kan akan kehilangan banyak revenue, ya, banyak revenue dengan adanya modal perhitungan ini kan seperti itu, ya, dengan adanya modal perhitungan ini, ya, unweighted ini kan seperti itu. Oke, berikutnya adalah untuk yang weights ya, namanya aja adalah weights ya, ada pembobotan, maka perhitungannya agak berbeda kan seperti itu. Artinya di sini harus ada bobotnya terlebih dahulu ya. Nih ya, misalnya dia import goods, good A has ini ya, kemudian good B, kemudian good C. Nah, cuma di sini ada pembobotannya, ya, pembobotannya. Jadi di sini misalnya 30% untuk 200 unit A import. Kemudian good B 40% tarif untuk 100 unit import, ya, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya di sini ketika nanti lebih dari itu, ya, misalnya di sini untuk yang good B, ya, good B 40% tarif untuk 100 unit barang yang diimport. Ketika nanti 200, berarti kan nanti nilainya akan semakin gede, seperti itu, ya. The weight average is the simple average of the three category. Oke, jadi ini, ya. Ini ada pembobotannya ya. Oke, itu ini terkait dengan model perhitungannya ya. Oke, berikutnya adalah nominal and effective rate of protection ya. Nominal and effective rate of protection ya. Apa itu tarif nominal? Apa itu tarif efektif? Oke, ini ya. Nominal tarif rate apply only to the final product. Oke, ini clue-nya atau kuncinya adalah di sini. Only to final product disebut dengan nominal tarif ya, seperti itu. Kemudian tarif efektif ya, effective tariff rate take into account not only tariff on the final product but also those on input into the final product. Jadi di sini ya, kalau nominal itu yang penting adalah barang akhirnya berapa tarifnya, ya, itulah tarif nominal. Sedangkan yang efektif, ya, yang tarif efektif itu istilahnya itu memperhitungkan atau base-nya, dasarnya itu tidak hanya pada final goods. Tidak hanya final goods, tetapi di sini memperhitungkan atau mempertimbangkan terkait dengan harga inputnya, ya, terkait dengan semacam faktor produksinya, ya, on input into the final product, ya, itu. Apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi dasar dari ide ini adalah ini, ya. Jadi di sini bahwa
tarif on intermediate goods, ya, intermediate goods itu barang setengah jadi ya istilahnya. Oke, barang setengah jadi, ya. Jadi di sini ide dasarnya adalah intermediate goods rise the cost of many final goods. Sebagai contohnya adalah steel, ya, steel dengan cars, ya, di sini. Oke, jadi di sini tarif barang intermediate, tarif barang setengah jadi, misalnya contohnya baja di sini, akan meningkatkan biaya barang dari final goods, yaitu mobilnya, ya, seperti itu. Artinya apa? Artinya tarif di bahan baku besinya, steelnya misalnya, itu nanti akan berpengaruh pada peningkatan biaya pada final goods-nya, kan seperti itu ya. Ide dasarnya adalah itu. Nah, sehingga di sini dengan adanya efektif tarif di sini apa ya, semacam akan mengurangi perlindungan yang diberikan kepada produsen mobil, kan seperti itu. Kenapa? Ya karena nanti dengan efektif tarif di sini nanti kan harga mobil menjadi lebih mahal. Logikanya kan seperti itu. Oke, itu. Oke, jadi di sini nanti di nominal tarif, ya, nominal tarif itu nanti biasanya dasarnya adalah atau penentuannya itu adalah persentase, ya, persentase. Kalau untuk yang efektif itu dihitung dulu berapa nilai tambah, ya, berapa nilai tambah atau value added dari komoditas itu terlebih dahulu, ya. Seperti itu. Kemudian baru dihitung nanti berapa persentase perbedaannya, ya. Jadi di sini nanti berapa tarif untuk intermediate good, ya, tarifnya, tarif input gitu aja, ya, tarif input. Kemudian nanti di sini berapa tarif final good-nya, ya, final good. Ya, final goods lah. Selisihnya ini nanti itu nanti yang akan dibayarkan, yang ingin dibayarkan, ya, seperti itu. Jadi apa namanya, tarif inputnya berapa, kemudian apa basis pengalinya adalah value added dari input ke final good itu sebagai basis perhitungannya. Kemudian selisihnya ini, ya, selisihnya ini nanti sebagai pengalinya, ya, seperti itu. Oke, kemudian NRP, ya, NRP nominal rate of protection, ya. First consider the nominal rate of protection. Nah, oke. NRP, ya, NRP is always equal to the tariff on the final product, ya, final product. Jadi di sini NRP itu adalah PDT. Jadi PDT itu adalah PDTP harga DT protection, ya. Jadi di sini PDT di sini adalah harga under protection, ya. Harga under protection, ya, PDT. Kemudian yang FT di sini berarti free trade, ya, free trade artinya di sini adalah harga under free trade, ya, under free trade. Oke, dibagi dengan ini, maka ketemu NRP, nominal rate of protection, seberapa besar nilai dari proteksinya, ya. Jadi di sini harga under protection, ya, harga under protection berarti harga dengan adanya tarif nominal, tarif tertentu, kemudian dikurangi dengan berapa harga kalau dengan adanya free trade, ya, free trade berarti kan apa namanya, tidak ada tarif atau mungkin tarifnya itu sangat kecil, ya. Harganya berapa dikurangi kemudian dibagi dengan PDFT juga, seperti itu. Sehingga di sini NRP is always equal to tarif on the final goods, ya. Sehingga selisihnya itu, ya, berapa perhitungannya itu, ya, itu merupakan apa namanya, nilai dari tarif itu sendiri, kan seperti itu. Oke, nominal protection. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan
IRP, ya, kalau tadi nominal, kalau ini adalah IRP, ya. Apa itu? Ya, IRP adalah first slash divide value added, ya. Kita definisikan dulu nilai tambah, ya. Jadi adalah harga of good, ya, dikurangi dengan price of good, ya. Ya, namanya nilai tambah ya sudah ya inputnya itu berapa, kemudian nanti di final good-nya berapa, kan seperti itu. Oke, now we can define effective rate of protection. ERP adalah ini ya, tadi sama ya. Berarti di sini adalah under protection, ini adalah free rate ya. Ini adalah under protection. Kemudian di sini adalah under free trade, kan seperti itu. Oke, ini ketemu ERP ya, effective rate of protection ya. Jadi tadi kalau nominal itu kan ya sudah berapa nilai tarifnya, kan seperti itu. Tapi kalau efektif itu kan dasarnya tadi adalah berapa value added dari input, kan seperti itu. Oke, kemudian masih ERP. Nah, tadi ada INP, ada NRP ya, nominal, ada efektif. Oke, kemudian di sini when tariff on import. Ya, ketika tarif dalam import itu lebih besar dari tarif on final product, maka ini, dan sebaliknya ini dengan kondisi lain berarti ini ya. Oke, mungkin nggak perlu kita perdalam lagi karena intinya kan ya di sini ini ya. Intinya kan di sini ini. Tadi IRP sama NRP kan seperti itu. Oke, bottom line dari IRP adalah ini ya. Jadi di sini bahwa IRP itu kan mengindikasikan atau memberikan indikasi dampak secara keseluruhan dari struktur tarif pada industri itu. Ya. Sedangkan NRP only look at the particular goods. Jadi apa namanya, untuk IRP di sini ya, untuk IRP di sini bahwa dampak secara keseluruhan, indication of the effective on the whole tariff structure on industry ya, secara keseluruhan terhadap industri. Sedangkan NRP ya, NRP itu only look at the particular goods, hanya pada barang tertentu saja ya, seperti itu. Kemudian IRP have an impact on resource allocation, resource flow out of industry with low IRP and into industry with the high IRP. Oke. Jelas ya. Jadi di sini bahwa IRP itu memberikan dampak pada alokasi sumber daya, ya, alokasi sumber daya yang mana apa namanya, sumber daya itu mengalir keluar ke low IRP, ya, low IRP dan masuk atau istilahnya itu menuju ke industri with high IRP, kan seperti itu. Oke, kemudian export tax, and export tax, pajak ekspor ya, pajak ekspor. Oke, an import tax is a tax a government place on its own exporters. Apply for several reasons: to raise government revenue, to encourage domestic producing of raw materials. Oke, jadi di sini pajak ekspor itu apa namanya, kalau di Indonesia itu diatur dalam keputusan Menteri Keuangan, nomornya saya lupa. Jadi ada pajak ekspor itu ada 5 kategori produk. Ada 5 kategori produk yang terkena pajak ekspor ya. Salah satunya adalah untuk tambang seperti nikel ya. Nikel,
Kemudian untuk hasil hutan itu ada beberapa, ya hasil hutan itu ada beberapa, tetapi tidak semua hasil hutan. Jadi hasil hutan yang diolah tertentu. Jadi misalnya hasil hutan ya dibuat kayu yang nanti pada potongan sekian nanti akan terkena pajak ekspor. Tetapi kalau hasil hutan kayu misalnya dibuat produk jadi, taruhlah seperti furniture itu nanti tidak terkena pajak ekspor ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kulit, bukan kulit ayam ya, bukan, tapi kulit ada 3 atau 4 kategori juga kulit ya. Jadi di sini kulit itu yang kulit masih mentah ya, kulit yang masih mentah. Kulit yang baru disamak ya, seperti ada kulit domba, ada kuda, ada sapi sama kerbau ya, ini. Tetapi kulit ini tidak akan terkena pajak ekspor kalau ekspornya itu sudah diolah menjadi produk jadi, ya seperti itu. Misalnya kulit sapi, misalnya ya kulit sapi itu sudah diolah menjadi makanan, misalnya itu nanti tidak terkena pajak ekspor. Tetapi kalau yang diekspor itu masih dalam bentuk kulit sapi mentah, kulit sapi yang baru dikeringkan, kulit sapi yang baru disamak, nanti terkena pajak ekspor. Ya itu tertinggi itu kalau untuk yang kulit itu kalau tidak salah 15%, ya 15%. Oke, kayu, hasil hutan, kemudian kulit, kemudian nikel. Satu lagi adalah CPO, ya CPO. Ya CPO itu kan turunannya banyak, ya CPO turunannya banyak. Ada beberapa kategori. Kalau ini kategorinya paling banyak di CPO, ya nanti Anda bisa lihat ini apa namanya Kemenq terkait dengan kategori produk ekspor, produk yang terkena pajak ekspor, ya seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah to raise the government revenue, ya. Kalau di negara berkembang mungkin tidak, ya. Nih, kalau ini di negara kita mungkin tidak, tetapi kalau yang lebih ini adalah tuh domestic processing of raw materials, agar kita, ya, agar negara, agar masyarakat itu memperoleh value add tadi, ya nilai tambah tadi, ya nilai tambah dari proses itu. Contohnya gimana? Contohnya adalah tadi kulit, ya kulit ketika diekspor kulit saja itu kan berarti nggak ada nilai tambahnya ya bagi Indonesia kan seperti itu, bagi pemerintah, bagi aktivitas ekonomi. Beda halnya kalau kulit itu dijadikan satu masukkan ke industri, berarti kan di situ ada proses, ya ada proses produksi. Berarti di situ kan memperkerjakan banyak orang kan seperti itu, mempekerjakan masyarakat. Yang artinya di situ menciptakan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi nanti akan menghasilkan output. Aktivitas ekonomi ini nanti ya dengan pengolahan industri kulit sapi tadi misalnya, otomatis kan nanti akan ada multiplier effect-nya ya. Di situ didirikan pabrik misalnya atau taruhlah misalnya home industry kulit menjadi gendang misalnya, ya kulit menjadi gendang, berarti kan di situ aktivitasnya mulai ada tuh, ya karyawan berangkat bekerja beli bensin, ya berarti nanti di beli bensin ada aktivitas ekonomi, kemudian bekerja, kemudian makan, ya siang istirahat, makan siang dan seterusnya. Artinya di situ kan multiplier effect dari kegiatan itu kan ada banyak sekali, ya seperti itu. Artinya apa? Artinya di situ kan ada value add, ya value added tidak hanya pada industri kulit itu sendiri, tetapi pada industri-industri terikat dan terkait kan seperti itu, ya itu ya to encourage domestic processing of raw materials. Itu. Berikutnya adalah subsidi, ya export subsidies. Apa itu? Adalah ini, ya. Oke, jadi di sini tujuannya apa? Tujuannya berarti di sini adalah expansion, ya. Subsidi ekspor ya tujuannya adalah untuk mengekspansi, ya, untuk mendorong, ya, untuk mendorong dari aktivitas ekspor kan seperti itu. Government can encourage export by paying export premium per unit export. Apakah ini ada? Ada, ya ada. Ya cuma ya karena di sini ya karena nanti ketika
memang ini lagi-lagi masuknya adalah ke political economy ya. Kalau nanti pemerintah misalnya ya, pemerintah itu memberikan subsidi yang gede terhadap industri tertentu, pasti nanti akan dilirik oleh negara lain. Apalagi itu dalam satu region, apalagi itu dalam satu istilahnya itu FTA ya, dalam satu FTA ya, pasti nanti akan dilirik oleh negara-negara anggota ya, seperti itu ya. Contohnya gini ya, misalnya di sini Indonesia ya, Indonesia untuk industri agriculture misalnya ya, agriculture ya, itu dia berikan subsidi misalnya ya, diberikan subsidi ya sampai dengan taruhlah ya 20% misalnya ya, 20%. Artinya apa? Artinya berarti barang atau produk-produk yang dihasilkan atau produk agriculture yang dihasilkan di Indonesia nanti kan akan menjadi kompetitif ya, kompetitif di pasar global ya, di pasar global. Kenapa ya? Karena ada subsidi dari pemerintah, otomatis biaya produksi oleh konsumen itu kan menjadi rendah ya kan. Dengan adanya subsidi ya, otomatis kan cost-nya kan akan turun. Ketika cost akan turun, maka nanti P-nya akan kompetitif kan, seperti itu. P-nya akan menjadi lebih murah, P-nya akan menjadi lebih murah kan. Ya, kenapa? Biayanya kecil, ada subsidi dari pemerintah kan, seperti itu. Ketika P kecil, berarti kan nanti ketika diekspor ya, ketika diekspor ke negara lain ya, ke negara lain otomatis kan P-nya akan menjadi lebih kompetitif ya, lebih kompetitif ya, itu. Nah, kebijakan ini nanti ya, kalau ini diterapkan pasti nanti akan dilirik tuh ya dari negara lain ya, dari negara, terutama dari partner tujuan lah. Loh, kok bisa nih ya produk pertanian Indonesia ya produknya bagus tapi harganya kok bisa murah gitu cara nih, nah, dan seterusnya pasti nanti akan dilirik ya, pasti akan dilirik. Itu. Oke, kemudian ekspor subsidi work like export tax in reverse. Jadi kebalikannya ya. Jadi kebalikannya. Kalau tadi pajak ekspor adalah pemerintah, government itu memungut ya, memungut, tetapi kalau namanya subsidi berarti kan memberikan ya. Makanya di sini disebut sebagai reverse ya, kebalikannya ya, kebalikannya. Itu. Nah, di sini ya terutama untuk agriculture ya, produk-produk pertanian ya, ini menjadi menjadi produk yang seksi ya, produk yang seksi, produk yang selalu dibahas oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara under free trade ya, seperti itu. Ya, Eropa terutama ya, Eropa itu produk-produk dari Asia, terutama produk agriculture ya, agriculture dari Asia itu wah luar biasa sekali. Terakhir contohnya adalah CPO ya, CPO dari Indonesia. Jadi kalau eksportir terbesar CPO ya, sawit itu kan Indonesia sama Malaysia. Wah, itu Eropa itu bagaimana caranya, bagaimana politiknya ya, agar produk-produk dari Indonesia dan Malaysia, terutama sawit itu tidak bisa masuk ke sana ya, dengan dalih environmental, dengan dalih produk itu tidak ramah lingkungan, dengan dalih ini itu ya, agar produk-produk itu nggak masuk gitu loh ya. Ya, ya, ini sebenarnya lebih ke political economy ya, ke political policy ya, seperti itu. Oke, ekspor subsidi, kemudian selanjutnya adalah non tariff barriers. Trade gets restricted in ways not involving tax, but also we have an import code and then voluntary export restraints and the other revision. Okay. Fears atau voluntary export restraint ya, itu sebenarnya apa ya? Jadi semacam seperti primary from political consideration ya. Jadi negosiasi secara administratif ya antar negara lain ya, untuk tidak mengekspor ke negaranya. Nah, ini lucu kan ya. Jadi negosiasi secara administratif agar negara lain tidak mengekspor ke negaranya. Jadi misalnya gini, tadi Eropa misalnya,
Eropa. Eksportir sawit terbesar itu kan Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Thailand, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya Eropa itu tidak harus mengkampanyekan kampanye hitam lah istilahnya, bahwa produk sawit itu produk tidak ramah lingkungan, bahwa sawit itu nanti akan merusak lingkungan. Ya memang sebenarnya betul juga ya. Jadi kalau kita lihat industri sawit itu kan nanti akan gampang menyebabkan banjir, kemudian nanti akan merusak iklim dan seterusnya, itu memang benar ya. Tapi sebenarnya kan bisa ditempuh melalui fair di sini ya. Jadi Eropa misalnya datang ya, ke Indonesia atau bernegosiasi, turunlah kamu nggak usah impor dulu ke tempatku lah ya. Ya untuk apa? Ya mungkin ya entah tujuannya apa kan seperti itu. Jadi di sini fair di sini namanya aja adalah voluntary export restraint. Jadi negosiasi administratif agar negara lain itu tidak mengekspor ke negaranya, ya, tidak mengirimkan barang, kan seperti itu. Saya nggak tahu, mungkin Eropa misalnya sudah memperoleh alternatif energi baru misalnya, atau Eropa ingin menggunakan supplier baru, ya, provider baru, dan seterusnya, ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah import quote tadi ya, import quota tadi sudah kita singgung di awal. Ya. Many countries restrict the quantity of certain import large entry in a given time period. Quote affect the quantity directly at the price, indirectly tariff to the opposite. However, it's most restrict quote and tariff have the same effect. Ya, jadi di sini bahwa banyak negara membatasi impor untuk produk-produk tertentu yang diperbolehkan masuk dalam jangka waktu tertentu, ya, given time period, usually a years. Ya, okay. Quota akan mempengaruhi quota heavy quantity directly, direct quantity directly, ya, jadi akan berdampak pada kuantitas secara langsung, ya, karena tadi adalah pembatasan kan seperti itu, pembatasan dari volume barang yang masuk. Tetapi indirect di price, ya, otomatis ya, nanti dengan sendirinya. Jadi indirect itu seperti ini ya. Amerika misalnya, kamu adalah Indonesia, misalnya tadi contoh tadi di awal tadi, Indonesia tak jatah kamu 1000 unit TPT misalnya. Sudah 1000 terpenuhi, kemudian tahun berikutnya misalnya 1000 kurang sidik, misalnya tahun berikutnya 1000 punjul sidik misalnya, dan seterusnya. Nah, nanti setelah kondisi seperti itu ya, pemerintah Amerika misalnya itu kan nanti bisa mendrive harga, ya, bisa mendrive harga dengan dalih misalnya, kamu kemarin tak kasih 1000 nggak bisa nih, berarti oke, kamu sekarang tetap kasih 1000 nih, harganya tak turunin misalnya, atau gimana lah. Ya, seperti itu. Atau 1000 nih, ya, kemarin kamu nggak bisa nih, yowes, nah tak tambah harga sidik nih. Nah, harapannya kan seperti itu. Sehingga tarif do the opposite, ya. Jadi tarif kondisinya adalah sebaliknya. Ya. However, in most respect, quote and tarif have the same effect. Ya, memiliki dampak yang sama, ya, dampak yang sama, ya. Quote itu pembatasan, kalau tarif itu kan langsung di harga, kan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah masih di fair ya. Importing country pursued exporting country to voluntarily limit the export. Ya, oke. Tadi ya. Oke, jadi di sini negara pengimpor meyakinkan bahwa negara pengekspor untuk secara sukarela membatasi ekspor mereka, ya. Jadi kalau ini ya agak berbeda tadi dengan quote ya. Kalau quote tadi adalah langsung membatasi, tetapi kalau yang fair di sini adalah semacam negosiasi, mbok kamu jangan ekspor ke sini sih, ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi secara sukarela membatasi ekspornya sampel
1.CTM million Japanese car permit annually beginning in 19 nih. Oke, jadi di sini 1,68 juta mobil Jepang, nah, itu diizinkan setiap tahun, ya, mulai tahun 1981. Oke, jadi di sini implied threat of tariff or quote if exporting country doesn't comply. Oke, jadi di sini ada ancaman yang tersirat bahwa adanya atau tarif dan kuota, adanya ancaman yang tersirat ya, ancaman yang tersirat dari tarif dan kuota jika negara pengekspor tidak mematuhi ya, jika negara pengekspor tidak mematuhi. Oke, kemudian fair adalah alasan politik ya tadi ya. Jadi ini bukan sebenarnya bukan pada trade policy ya, pada alasan politik ya. Oke, fair exist of political reason. Oke, Oke, kemudian ada government procurement provision. Oke, some country require the government to purchase from domestic supplier unless the import version is substantially cheaper. Oke, contohnya adalah undang-undang di Amerika atau peraturan ya, lebih ke undang-undang ya, undang-undang by American ya, undang-undang beli Amerika ya, kalau kita artikan secara harfiah, mengharuskan banyak pembelian pemerintah Amerika Serikat berasal dari perusahaan domestik, kecuali jika tawaran domestik lebih dari 6% lebih tinggi. Oke, jadi di sini belanja atau konsumsi pemerintah itu difokuskan atau lebih pada ke industri domestik ya, industri domestik. Kecuali ya harga barang-barang domestik itu 6% lebih tinggi ya, 6% lebih tinggi dari barang-barang impor ya. Nah, di sini artinya apa? Artinya di sini kalau kita lihat Amerika saja dia lebih menekankan pada barang-barang domestik. Ya, itu sekelas sekaliber Amerika, tetapi kadang ya di negara lain itu barang impor itu kan jauh lebih baik kan, seperti itu. Artinya dia itu sebenarnya mendiskreditkan dari ya produk-produk dalam negeri kan, seperti itu. Oke, artinya apa? Artinya di sini statement yang pertama itu same country require their government to purchase from domestic supplier unless the imported version is substantially cheaper. Oke, jadi di sini ada istilahnya adalah local content requirement. Oke, jadi ada persyaratan untuk local content atau untuk konten domestik, yang mana ini merupakan kebijakan atau regulasi yang mensyaratkan bahwa adanya fraction ya, adanya fraksi tertentu untuk final good yang diproduksi secara domestik. Oke. Jadi di sini kalau tidak pembelian secara domestik, artinya di sini harus ada lokal konten, harus ada kandungan lokalnya ya. Kandungan lokal itu maksudnya gini ya. Tadi hampir sama dengan contoh di awal, misalnya pemerintah itu akan melakukan pengadaan komputer 1000 unit misalnya untuk kementerian tertentu. Nah, di sini dia beli dari Thailand misalnya ya, pemerintah akan mengadakan pembelian dari Thailand komputer 1000 unit ya untuk kementerian tertentu misalnya. Nah, di sini untuk government provision di sini mensyaratkan bahwa komputer yang diimpor dari Thailand itu harus ada lokal kontennya minimal sekian persen ya, seperti itu ya. Itu. Oke, kemudian sebagai contoh adalah misalnya tadi ya, perakitan tadi ya, misalnya dari Thailand tadi ya, itu taruhlah pemerintah itu menekankan harus minimal 50% itu ada lokal kontennya misalnya. Kalau tidak adalah misalnya gini, kondisinya sebaliknya ya, kalau Indonesia belum mampu, Indonesia oke, beli 1000 komputer
impor. Nah, cuma komputernya itu baru 50%, artinya baru intermediate goods kan seperti itu. Berarti nanti untuk assemblingnya, untuk propertize-nya, untuk kelengkapannya itu diproduksi di Indonesia. Itu baru boleh ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan Government Programmer Provision ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah Domestic Content Provision. Some countries require that the certain percentage of the value of a good should domestically must consist of domestic component or labors. Oke, jadi kalau tidak di di produknya minimal adalah di labornya ya, di labornya. Oke, kemudian contohnya, NAFTA member do not allow free access to goods unless at least sekian persen of the good value originates in NAFTA countries. Oke, jadi sampai ini ya, sampai segininya nih, sampai segininya ikatan primordialnya ya, ikatan primordialnya. Oke, kemudian Europe and some other country have value-add tax that increase the price of domestically produced goods. Oke, Europe, negara-negara Eropa memiliki pajak pertambahan nilai yang meningkatkan harga barang-barang produksi di dalam negeri. Oke, kemudian to compensate Europe countries impose tariff on import product. Eropa mengenakan tarif untuk produk impornya ya. Jadi di sini memang agar ada nilai tambah ya, agar ada nilai tambah bagi negara-negara di Eropa ya, to increase the price of domestic produced good ya. Jadi di sini ya memang harganya lebih mahal ya karena ada value add tax ya, value add tax. Cuma di sini tujuannya apa sih? Tujuannya ya agar produksi di Eropa itu meningkat. Kenapa? Karena ada value add dari tax kan seperti itu. Nah, sehingga di sini ya pemerintah Eropa ya, Eropa itu juga impose tarif on imported product. Jadi kondisinya seperti itu agar barang-barang di Eropa itu tumbuh, kemudian produksinya meningkat, konsumsinya meningkat ya dengan harga yang relatif tadi ada value add tax tadi, maka di sini Eropa itu dia akan mengenakan tarif atas produk impor yang mungkin lebih besar. Ya, itu. Oke, selanjutnya adalah other non tarif barriers. Ada administrative classification, ada restriction on trade in service, ada trade related investment measure, ada exchange rate control, kemudian ada quality provision, ada packaging and labeling requirement ya. Oke, jadi administrative classification di sini contohnya adalah di sini custom ya, custom itu bea cukai ya, menaikkan tarif masuk truk ke pelabuhan untuk barang-barang impor tertentu ya, ini terutama di daratan ya, di daratan Eropa ya, artinya negara-negara yang secara geografis tidak terpisahkan oleh laut ya, sebenarnya tapi bagi laut pun juga sebenarnya bisa. Cuma ya barang-barang yang diangkut melalui laut itu kan barangnya heterogen ya, beda kalau hanya truk kemudian kereta misalnya, itu kan barangnya relatif homogen ya. Administrative classification, jadi pengenaan tarif masuk untuk alat angkut ya, truk mungkin kapal ya bisa, tapi agak susah untuk barang-barang tertentu ya. Kemudian ada restriction on trade in service, ya, pembatasan perdagangan jasa. Oke, jadi misalnya di sini adalah perusahaan asuransi, ya, asuransi asing, ya, asuransi asing itu dibatasi tuh, ya, dalam jenis kebijakan yang dapat mereka jual di negara asal. Ya. Oke, kemudian trade related investment measures. Oke, jadi trade related investment measure di sini ini ya.
ilustrasinya adalah seperti ini. Oke, ya, pemerintah itu mengizinkan ya, memperoleh investasi masuk, mengizinkan investasi masuk, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Oke, silahkan kamu investasi di sini, silahkan kamu bangun pabrik di sini, silahkan kamu melaksanakan aktivitas ekonomi di sini, tapi Anda harus ekspor. Misalnya seperti itu ya. Jadi measures. Oke. Tuh, kemudian ada exchange rate control, ya itu nanti berarti kaitannya nanti dengan bank sentral, quality provision, ya ketentuan kualitas, ya ketentuan kualitas seperti di Eropa. Ya Eropa itu kan kalau kita lihat sekarang kemaki, ya kemakinya gimana? Kemakinya adalah terutama produk-produk dari developing country, ya. Nih bahwa hasil hutan yang masuk ke Eropa itu nanti harus ada filialnya, harus ada SVLK-nya dan seterusnya. Produk yang masuk di sana itu harus ramah lingkungan, nanti harus memiliki standar ini itu dan seterusnya. Ya itu sebenarnya saya nggak tahu apakah itu tuh sebenarnya untuk mengurangi import, karena kan sekarang itu kalau menaikkan tarif itu kan jadi masalah. Ya. Kalau suatu negara menaikkan tarif dengan tarif yang sudah ada, pasti nanti akan dibalas oleh negara lain. Itu sudah hukum alam ya, seperti itu. Oke, kemudian ketentuan quality provision, ada packaging and labeling requirement. Ya, nih packaging dan labeling. Wah, nih ya, kalau nanti sampai ke tataran teknis misalnya ya, kita mau ekspor pakai palet, ya palet itu nanti harus produknya itu harus mengikuti standar internasional. Nah, nanti harus difumigasi, nanti harus disemprot, nggak boleh ada hama, bakteri dan seterusnya, dan tetek bengeknya tetek itu ya. Itu sebenarnya bisa jadi ya memang ini sebenarnya beris yang non tarif, ya tarif dan non tarif. Makanya kan ya Indonesia itu kan ya terutama untuk ekspor yang syarat-syarat baru itu kan yo susah, apalagi yang UMKM misalnya. Tadi SVLK, filial itu dalam satu kontainer, satu dokumen pengiriman itu biaya yang dibutuhkan ketika tidak punya SVLK untuk mendapatkan fee legal, ya, itu nanti harus keluar kocek sekitar 5 sampai 6 juta. Ya, itu kan nanti harga itu menjadi nggak kompetitif lagi kan, mau ada tambahan kos sekian. Sedangkan untuk meroleh SVLK untuk izinnya itu bisa sampai 50 sampai 100 juta. Ya, itu kan kalau yang eksportir pemula, new enter misalnya, itu kan susah ya. Itu. Oke, selanjutnya adalah kita ke poin berikutnya. Kita masih ada satu poin lagi, yaitu impact of trade policy. Ya, kita tadi sudah bicara panjang lebar terkait berbagai kebijakan. Sekarang impact-nya itu bagaimana sih ya? Dampak dari berbagai kebijakan tadi bagaimana kan, seperti itu. Ya, kita melihatnya adalah terutama atau yang pertama adalah dari consumer surplus, dari surplus konsumen, kan seperti itu. Apa itu CS atau surplus konsumen? Surplus konsumen adalah measure of the overall well-being of consumers. Sales between the demand curve and the price. Kemudian sales with the price. Oke. Ya, di sini ya. Jadi nanti seberapa besar perubahan P, ya, seberapa besar penurunan P, itulah konsumen surplus ya, tambahan dari konsumen surplus ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya kurva permintaan, kita punya Q, kita punya P ya. Kemudian di sini ya, oke, di sini adalah level harga, di sini adalah konsumsi, kan seperti itu ya. Nanti seberapa besar area ini, ya inilah area dari konsumen surplus. Semakin nanti harganya turun, misalnya ya P bintang 2 misalnya harganya di sini, artinya di sini kan consumer surplusnya kan akan semakin gede, kan seperti itu. Nanti kalau P-nya itu naik, ya P-nya itu menjadi P1 misalnya, berarti kan nanti consumer surplusnya akan semakin kecil, kan seperti itu. Makanya apa? Makanya harga yang tinggi, ya kenaikan harga itu otomatis ya
surplus dari konsumen itu kan akan turun kan seperti itu ya. Tapi bedanya kalau harga turun ya, surplus konsumennya akan semakin gede. Ini nanti akan reverse ya, kebalikan dengan atau dari sisi produsen surplus ya, itu. Kemudian kita punya produser surplus ya. Producer surplus is a measure of the well-being producer ya, dari sisi atau dari sisi supply side ya, dari sisi supply side-nya PS is the area between the supply curve and the price, sama with price. Gambarnya adalah ini ya. Jadi ini adalah kurva penawaran ya, kurva penawaran. Jadi nanti tadi ya semakin P-nya itu naik, semakin harganya itu tinggi, ya otomatis surplus dari produsennya kan semakin besar. Kalau P-nya itu turun, berarti kan semakin kecil untuk surplus produsennya ya, seperti itu. Jadi sekali lagi di sini CS itu adalah ukuran keseluruhan kesejahteraan konsumen ya, apakah dia akan naik ataukah dia akan turun kan seperti itu. Sedangkan produsen itu kan sebaliknya. Oke, kemudian the restriction in the partial the small country case. What happen when a country impose a tariff its domestic price rise ya. Jadi bagaimana atau apa yang akan terjadi ketika suatu negara impose tarif ya, its domestic price rise, bagaimana nanti ketika atau impact-nya adalah domestic price nanti rise kan seperti itu. Oke, kemudian di sini ya, otomatis adalah benefit domestic producer, harm domestic consumers. Ya, otomatis kan, berarti kan nanti ada peningkatan harga. Peningkatan harga tadi berarti benefit atau keuntungan dari produsen otomatis naik ya. Tetapi dari di sisi lain adalah harm domestic consumers. Oke, jadi surplus dari konsumen terutama domestik itu kan akan turun ya, akan turun. Oke ya, ini adalah tarif small country case ya. Oke, jadi di sini contoh dari bagaimana pengenaan tarif ya, bagaimana pengenaan tarif terhadap konsumen maupun terhadap produsen ya, terhadap kedua ini ya. Oke, Anda bisa pahami terlebih dahulu ya. Jadi saat P0 ya, saat P0 kemudian saat ada tarif kan seperti itu. Oke, jadi saat P0 ya, saat P0 QS-nya ya, key supply-nya adalah pada QS0, sedangkan QD-nya ya, key demand-nya adalah QD0 ya, QD0 ya. Kemudian di sini ketika ada tarif atau P internasional plus T plus tarif di sini ya, berarti kan ada peningkatan harga kan seperti itu ya. Harga naik berarti akan terjadi peningkatan barang yang ditawarkan kan seperti itu. Kenapa? Kan keuntungannya semakin gede karena ada peningkatan harga ya, dari QS0 ke QS1 kan seperti itu. Nah, kondisi sebaliknya adalah pada demand curve ya, pada demand curve ya. Dari demand curve di sini pengenaan tarif ya, pengenaan tarif itu kondisinya adalah sebaliknya ya, karena harga semakin tinggi, semakin mahal, maka di sini akan terjadi penurunan konsumsi kan, penurunan konsumsi dari QD0 ke QD1. Nah, berarti di sini implikasinya adalah impor ya. Impor itu turun dari QS0, QD0 ya.
QS0 QD0 ke QS1 QD1 ya. Oke, jadi impor ya, impornya itu semula ya, impor itu berarti terjadi penurunan dari semula adalah QS0 QD0 ya, impor semula ya. QS0 QD0. Nah, kemudian sekarang berkurang menjadi QS1 ya, impor ya, sekarang turun menjadi QS1 QD1 kan seperti itu. Kemudian supply domestik naik ya, supply domestik ya. Supply domestik ya. Supply domestik naik. Kenapa? Ya karena impact dari adanya tarif dari luar negeri tadi kan. Oke, sorry, adanya tarif itu ya, adanya tarif itu yaitu dari QS0 ke QS1 ini ya. Ya. QS0 QS1 ya, supply domestik ya. Supply domestik negara itu ya. Tuh. Oke, ini impact dari tarif bagi small country case ya. Oke, kemudian ilustrasi lainnya adalah seperti ini ya. Ilustrasi lainnya adalah ini. Oke, ini hampir sama dengan tadi, cuma dengan memasukkan variabel angka itu kan akan lebih mudah ya, akan lebih gampang. Jadi di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat B dan D, B dan D. Oke, kita lihat dari A dulu ya, kita lihat dari A dulu. Oke, A supply. Oke, jadi di sini A titik A itu kan berarti menunjukkan surplus daripada produsen kan ya, surplus produsen surplusnya adalah di A ya kan. Oke, kemudian B ya, B. Oke, jadi di sini ya dengan adanya tarif, apakah tarif itu selalu bagus? Tidak ternyata ya. Apakah tarif itu selalu memberikan ya benefit bagi pemerintah maupun masyarakat terutama? Tidak ternyata. Jadi di sini ya kalau kita lihat ya A di sini ya A itu kan tadi surplus daripada si produsen. Sedangkan B dan D ya, B dan D itu ya kalau dalam literatur itu disebut sebagai dead weight loss ya, dead weight loss. Oke, jadi di sini ini adalah ya, dead weight ya, dead weight loss ya. Oke, ini sebenarnya sebagai kerugian. Kenapa? Karena di sini ini tidak ada efek atau tidak ada dampaknya, ya, tidak ada dampaknya ya terutama bagi konsumen kan seperti itu. Ya. Jadi di sini untuk yang B ya, yang B ini adalah kerugian efisiensi akibat tingginya biaya produksi dalam negeri. Ya. Jadi sebenarnya di sini kelihatannya tadi penawaran naik, iya ya, penawaran atau surplus penawaran ya, penjualan naik, iya. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi pada surplus produsennya ya. Jadi di sini yang B tadi di sini adalah kerugian efisiensi ya, kerugian efisiensi ya, efisiensi akibat tingginya biaya produksi ya, biaya produksi. Ya, jadi dengan pengenaan tarif dead weight loss itu ya itu adalah sesuatu yang hilang ya, yang hilang. Artinya masyarakat, pemerintah itu tidak bisa
menerima benefit atau manfaat dari itu, ya. BD itu hilang, yang diperoleh itu hanya A sama C. C itu apa? C itu adalah government revenue, ya. Itu. Oke, kemudian dia adalah konsumen tidak lagi memilih untuk membeli, ya. Ini otomatis, ya. Konsumen tidak mau membeli. Ya, kenapa? Ya, karena harga tinggi. Tidak mau beli, ya. Ya, karena harganya terlalu tinggi. Ya, sehingga ya sudah, itu kan hilang, kan? Ya, sesuatu yang hilang, kan. Oke, berarti di sini ya CS, ya, consumer surplus, ya, consumer surplus itu kan turun dari area A, B, C, D, ya. Jadi CS, ya, CS consumer surplus itu kan turunnya seberapa? Ya berarti A, B, C, D. A plus B plus C plus D. Ini penurunan dari consumer surplus, kan, seperti itu. Kemudian P dari supply, ya, itu kan naik, ya, itu kan naik, ya. P-nya itu kenaikannya adalah produsen surplus itu kan naik, ya, naik untuk area A, ya, untuk area A, untuk area A. PS-nya naik sebesar area A, kemudian government revenue, ya, GR, ya, government revenue, ya, dengan adanya tarif, ya, naik, yaitu di area C, ya, di area C. Kemudian DL-nya atau deadweight loss-nya adalah B dan D, ya, B dan D. Oke, kemudian di sini B tadi adalah production distortion loss, kemudian D adalah consumption distortion loss. Ya, adanya distorsi, ya, distorsi konsumsi ini adalah pada distorsi produksi. Ya. Nah, di sini dengan kalau adanya angka seperti ini, berarti kan kita bisa menghitung nih. Produsen surplus adalah naik sebesar A. Berarti kita bisa menghitung luasan dari area A. Berarti 0,35 dikali 1000, ya. Berarti luas dari PS, ya. PS luas dari PS, ya, kita bisa menghitung, ya. PS berarti kan kita menghitungnya luas area ini, ya, area ini, ya, berarti di sini 1000 kali 0,35, ya, 1000 kali 0,35 sama dengan 350 ditambah dengan berarti setengah kali 500 kali setengah kali 1000 kali 0,35 sama dengan berapa tuh? 1000, ya, ini, ya. Oke, berarti kan intinya adalah kita menghitung area ini, kan, berarti luas segi 4 ini, ya, luas ini, ya, luas ini ditambah dengan segitiga ini, ya, segitiga ini, kan. Nah, luas ini berarti kan panjang kali lebar, ya, di sini nilainya adalah 0,35 dikali dengan ini 1000, kan. Kemudian ini setengah alas kali tinggi, ya, segitiga ini, nah, maka ketemu ditambahkan itu untuk yang PS-nya. Kemudian untuk consumer surplus-nya adalah turun area A, B, C, D, ya. Area A, B, C, D berarti tinggal dihitung. Berarti di sini adalah 1750 dikali dengan ini ditambah dengan luas segitiga ini, kan. Kemudian deadweight loss berarti ini segitiga ini ditambah dengan segitiga ini, ya, ketemu DL, kan, gitu, kan. Oke, ya. The term of trade gains rise because tariff low for export price. Oke, nah, sehingga di sini kesimpulannya adalah dalam kasus small country
tarif ya, tarif itu sebenarnya akan menurunkan welfare ya, akan menurunkan welfare terutama bagi importing country ya. Jadi untuk negara pengimpor ya, artinya apa namanya, welfare kesejahteraan masyarakat itu akan turun ya, akan turun terutama bagi importing country ya, dalam kasus atau dalam case untuk apa namanya, small country. Oke. Berikutnya adalah tarif small country case. Tarif makes producer better off, but overall the small country welfare falls. Ya, tadi sudah. Oke, kemudian the core quote and tariff can be designed when they to be equivalent. And the difference is that with quotes there is no revenue collect. Oke, ya ini terkait dengan kuota impor ya, dengan kuota impor. Jadi di sini kuota dan tarif itu ya bisa di desain ya, bisa di apa ya semacam dibuat to be equivalent ya, menjadi ekuivalen ya. Kemudian different is that with quote there is no revenue collect. Ya, kalau di quote itu tidak ada revenue, ya, tidak ada revenue yang bisa dikumpulkan ya, seperti itu. Kemudian holder of import license, kemudian government if it auction the license foreign supplier of the recognized. Oke, jadi di sini ya perlu diingat ya, yang perlu diingat bahwa di kuota import ya, di kuota itu nanti ada semacam license ya, ada semacam lisensi ya, nanti dari pemerintah misalnya di ini ya, misalnya gini. Jadi contoh gampangnya tadi TPT dari Amerika ya, TPT Amerika itu kan TPT Amerika dari Indonesia itu kan terkena quote ya sebelum 2005 ya. Nah, nanti di situ ya pemerintah itu kan akan menunjuk adanya apa ya, semacam government authority atau institutional authority yang nanti dia itu berhak untuk memberikan license. Nih perusahaanmu boleh nih, silahkan kamu tak jatah dari 1000 tadi, contoh tadi misalnya nih kamu tak jatah 10 unit, perusahaan sana di jatah 5 unit dan seterusnya, itu namanya license ya. Ya, nah di sini holder of import license on the government if it auction the license. Oke, jadi ada nih apa ya, revenue dari situ sebenarnya ya, revenue dari situ. Oke, jadi di sini bahwa yang perlu di garis bawahi bahwa dalam kuota maupun dalam tarif ya, kuota dalam maupun tarif itu kan didesain, dirancang menjadi equal ya, menjadi equal, yang mana nanti di KID domestik ya, KID domestik ya itu sama dengan QS domestik plus import kan, seperti itu ya kan. Jadi KID domestik itu kan sama dengan QS domestik plus import ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah the welfare implication of the quote are otherwise the same as for tarif. Jadi implikasinya bahwa kesejahteraan pada quote policy atau pada kebijakan kuota itu sebenarnya sama dengan di tarif ya, dengan yang di tarif. Artinya apa? Artinya ya terutama bagi import bagi apa namanya importing country ya tadi ya yang
adanya reduce of welfare. Ya. Ini kemudian effect of the US import quota on sugar. Oke, ya ini lebih mudah, lebih gampang ya. Bagaimana effect of the US import quota on sugar? Oke, ya ini Anda bisa melihat di sini ya. Jadi world price-nya semula adalah 280, tetapi price in US market ya, apa namanya harga di pasar US itu adalah sekian 466 ya. Salah satunya ya mungkin karena kuota ya, karena kuota. Jadi harga per tonnya ya. Oke, jadi yang menyebabkan harga tinggi tadi ya karena tadi ya salah satunya adalah adanya license tadi ya. Sehingga apa dampaknya? Ya dampaknya adalah nih ada consumer loss ya. Tadi consumer loss, kemudian ada produsen gains atau surplus daripada produsen. Kemudian C di sini ya, C adalah quote rent-nya ya, quote rent-nya atau dari license tadi ya. Itu. Kemudian subsidi ya, bagaimana dampak dari subsidi ya, lebih kurangnya adalah seperti ini ya. Jadi setiap $1 subsidi ya, atau dalam hal ini dolar ya, $1 subsidi di sini has effect on shifting ya supply curve to the right. Jadi perubahan 5 ke 6 itu akan menggeser ya, menggeser supply curve ya, menggeser supply curve dari sini ke sini tuh ya. Kemudian consumer surplus doesn't change, consumer surplus doesn't change ya di sini ya, doesn't change tetap ya. Ini area ini ya, area ini doesn't change karena konsumen tetap membayar pada level ini ya, karena konsumen ya tetap membayar pada level ini kan. And no debt switch loss for consumers, dan tidak ada debt switch loss terutama bagi consumers. Sehingga di sini PS itu akan naik menjadi A plus B, kemudian biaya dari subsidi, cost of subsidi ya, itu adalah A plus B plus C. Kemudian debt switch loss-nya, ya DL bagi produsen itu berarti di area C, ya, di area C saja. Kemudian apa lagi itu? Oke, sedangkan CS ya, CS itu tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, artinya tetap ya. Di sini artinya apa? Artinya bahwa dengan adanya subsidi ya, itu tidak akan merubah daripada consumer surplus, tetapi justru akan meningkatkan produsen surplus ya. Itu. Kemudian production subsidy, small country case, production subsidy lead to the debt loss because of the expansion of relatively inefficient production ya, akan menyebabkan DL karena apa? Karena ekspansi of relative inefficient production ya. Karena kelihatannya naik, harga itu naik, tetapi kan sebenarnya produksinya nggak efisiensi. Kenapa ya? Karena disubsidi.
karena ada penurunan cost yang dikeluarkan oleh pemerintah kan seperti itu. However, the development would have occurred if a government tariff were used. Oke, kondisinya akan berbeda ya, kondisinya akan berbeda. Jadi DWL dari subsidi itu lebih kecil dari DWL tarif karena DWL subsidi tidak ada CS loss ya. Jadi di sini untuk DWL subsidi itu lebih kecil dari DWL dead weight loss ya, DWL tarif atau kuota ya. Atau kuota. Kenapa? Karena di sini ya di DWL subsidi ya, DWL subsidi itu tidak ada CS loss ya. Tadi kan tetap tuh ya, dia customer surplus-nya tetap, artinya kan tidak ada dead weight loss-nya ya, seperti itu. Oke, kemudian export tax small country case. Oke, nanti Anda bisa ini ya, bisa cari sendiri atau bisa baca sendiri. Export tax cause the price in the importing country to fall. Since some of the various is not anymore, but practical increase in CS, decrease in PS, and gain in revenue. Oke, ini ilustrasinya untuk pajak ekspor ya, untuk pajak ekspor. Oke ya, jadi di sini ya pajak ekspor itu berdampak negatif bagi perekonomian sebelum pajak ekspor sebesar ini ya, sebesar berarti di sini sebelum pajak ekspor sebesar CF ya, sebesar CF ya. Jadi di sini ekspornya ya adalah CF ya. Jadi sebelum adanya pajak ekspor itu kan ininya sekian sampai sekian ya CF. Kemudian setelah adanya pajak ekspor itu hanya sekian sampai sekian kan. Nah, ini. Nah, pemerintah perlu menghitung pajak ekspor dengan kerugian perekonomian. Berarti di sini CS-nya ya. CS itu berarti menjadi CS berarti kan A sama I ya. A sama E, kemudian government revenue-nya adalah JEHG ya, JEHG, dan DWL-nya adalah CJH sama EGF itu. Oke, itu untuk pajak ekspor. Oke, mungkin kita sampai ke pajak ekspor terlebih dahulu. Nanti untuk yang lainnya, ya, untuk yang lainnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, seperti itu.